Semuanya fokus, kalau boleh ke tengah. Yang punya catatan dipegang. Semua anak-anak penari juga ke tengah, ya. Tidak ada yang bicara dengan teman-teman yang lain. Oke. Kita mau hormati hadirat Tuhan. Amin. Karena ini penting buat kalian. Ya, katakan ini penting buat saya. Katakan ini penting buat saya. Oke. Telinganya dipasang, ya. Karena kita sudah hardik semua apapun yang mengganggu. Amin. Amin. Tidak ada yang ngantuk. Kalau ngantuk bilang, Tuhan tolong aku mau dengarkan. Karena ini sesi yang penting. Yang lalu kita pernah cerita tentang LSD. Siapa? Ini langsung seks, jangan ngomong gitu. Love, seks dan dating. Ini bukan, anak-anak dengerin ya. Ini bukan hal yang aneh atau menakutkan, bukan. Justru kalian harus tahu karena ini adalah hadiah dan pemberian dari Tuhan. Jadi setan itu berusaha membuat ini menjadi mengerikan. Jadi anak-anak harus tahu. Ini buat anak-anak karena kakak, tahu nggak? Kakak ini berhari-hari, Tuhan apa yang mau disampaikan? Kakak kok deg-degan khotbah di depan kalian anak-anak. Ajaib. Lebih baik anak-anak SMA daripada seperti kalian. Tapi kakak percaya Tuhan mau bicara sesuatu ke setiap kali. Iya. Ya, tolong pemusik lagunya yang Ku Mau Cinta Yesus atau apa tadi? Sebentar. Saya udah kasih ke Daniel, boleh. Ada lagu-lagu yang saya minta diiringin. Coba cari ke Deborah ya. Kasih pasti lemah lembut, itu juga ya. Oke, kita buka mulai dari slide pertama ya. Jadi ini kakak mau kalian lihat ya, benar-benar fokus. Karena ini tidak main-main. Katakan tidak main-main. Coba sekali lagi kita mau deklarasi. Hidupku tidak main-main. Aku dilahirkan tidak main-main. Tuhan punya rencana yang indah buatku. Aku putri raja, raja segala raja. Tuhan Yesus Kristus namanya. Amin. Amin. Oke, jadi dengarkan ya. Nah, kakak mau cerita tentang ini ya. Sebenarnya ini judulnya ya, cinta, kasih dan hubungan sehat di usia anak-anak. Ya, cinta kasih kita mau bicara. Nah, siapa di sini yang tahu sih arti cinta? Angkat tangan, boleh nanti dikasih hadiah. Ya, silakan Kak. Cinta itu apa? Silakan Kak Putri. Oh, cinta itu seperti kasih kepada orang yang disayang. Oke. Siapa ini jurinya nanti? Kak Putri sama kakak ini ya. Bener gak itu? Yang kedua kamu? Apa sayang? Rasa sayang. Oke, sama kasih rasa sayang. Ada lagi? Silakan. Yang keras? Apa? Suka-sukaan. Oke ya. Oke, ya. Kita mau lihat cinta yang sebenarnya. Karena anak-anak, tahu nggak? Sekarang banyak banget kan di TikTok, ya. TikTok, kakak gini-gini juga suka buka TikTok, Instagram, Facebook. Itu cinta. Cinta ke siapa? Aku cinta kamu. Cinta itu kayak lebay dibuang-buang. Padahal cinta itu, love itu adalah suci artinya. Cinta itu pengorbanan. Jadi cinta itu bukan gini, nanti tiba-tiba aku cinta kamu, aku cinta padamu, terus udah gitu gara-gara mainan yang gak dipinjemin, aku
aku gak cinta pada kamu. Jadi jangan main-main dengan cinta. Kalian harus tahu kenapa cinta itu ada. Kenapa sih, apa sih arti cinta atau love? Gini sarangeo ya, bener ya? Nih coba bikin gini sarangeo. Ya begini cinta. Cinta, yes. Cinta itu kalau dilihat bentuknya love, warnanya apa? Merah. Next, slide kedua. Lihat. Cinta itu sampai darahnya dicambuk, dirinya dicambuk buat adik-adik, buat kakak, buat semua. Itu yang cinta sebenarnya. Jadi jangan mulai sekarang ngomong cinta-cintaan sembarangan. Karena cinta itu pertama, ini yang disebut the power of love. Bilang the power of love. Katakan sekali lagi, the power of love. Harganya nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bilang, harganya nyawa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Apa? Kita, dengerin ya, tuker kondisi. Tadinya harusnya kakak nih, adik-adik juga, harusnya kita itu yang dibakar di neraka. Kita itu harusnya yang dicambuk itu karena dosa kita. Siapa sini suka melawan orang tua? Ya gak apa-apa, jujur, bagus. Malaikat catat itu bertobat. Ya gak apa-apa. Siapa di sini suka berbohong sama orang tua? Tidak apa-apa. Siapa di sini suka mencuri kecil-kecilan barang temannya, selep masukin? Gak apa-apa, kakak juga waktu kecil suka nyuri. Beneran, waktu kecil. Tapi setelah saya tahu, kakak tahu, itu tidak boleh, kakak bertobat. Oke, dengerin lagi ya. Ini cinta, ada firmannya. Berkata, Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel, janganlah takut. Dengerin. Sebab Tuhan telah menebus engkau. Contoh, menebus itu artinya apa? Harusnya gini. Ya, misalnya tiba-tiba, mana kakak, sini minta kakak-kakak satu, cowok aja. Misalnya nih ya, kakak ini dokter ini, kakak ini polisi. Dia ini ketahuan mencuri mobil, tangkap. Terus udah gitu, ayo, masuk. Dia melawan. Aduh, panggil papaku gitu. Ya, dia melawan, ya. Tapi tiba-tiba ada satu orang, bapaknya bilang, Pak polisi, ini anak saya. Boleh gak saya yang ganti? Jangan dia yang dipenjara dan dihukum, saya aja. Itu pengorbanan cinta. Siapa yang pernah kalian lihat di bumi ini? Udah ya dek. Siapa yang pernah kalian lihat di muka bumi ini yang melakukan itu? Siapa? Oh, mama aku. Kenapa? Mama kenapa sayang? Oke, mantap. Tepuk tangan dulu. Suka mengorbankan segalanya. Bagus. Itu cinta sejati juga. Cinta sejati itu tidak sembarangan bilang, tolong itu dengarkan ya. Cinta itu tidak sembarangan obral. Tahu obral? Adik-adik tahu obral nggak? Apa itu obral? Kayak jualan terus apa diskon ya? Diskon 70% ya, bener ya? Wah mau tau. Itu dokter Lia suka itu 70%, 90%. Pasti dokter Lia beli. Perempuan-perempuan ya di seluruh dunia pasti beli. Ya. Cinta itu jadi nggak main-main. Sama kayak tadi harusnya Koko itu. Siapa tadi namanya? Valen. Harusnya dia ditangkap, dipenjara,
dikasih makanan basi, tapi diganti sama bapaknya. Jangan, itu anak saya aja yang ganti. Begitu juga Tuhan Yesus, adik-adik. Itulah artinya cinta. Jadi jangan main-main ngomong cinta. Kalau kamu katakan cinta sama orang tuamu, bilang, "Mama, aku cinta mama." Karena apa? Karena semua yang mama sudah lakukan buat hidupku. Ke teman juga aku cinta, tapi jangan cintanya langsung tiba-tiba mainannya gak dikasih ngambek. Benar? Siapa yang suka gitu? Ya, bertobat lagi ya. Kita sama-sama bertobat, oke? Bahkan anak-anak, giliran permintaannya, siapa di sini yang permintaannya tidak dikabulkan? Anak saya paling duluan ya, karena memang dia begitu juga ya. Tapi dia bertobat, langsung marah-marah sama orang tuanya. Gak apa-apa. Oke, lanjut. Kasih aja deh. Kasih. Oke, belum selesai. Oke, lihat ya. Tuhan bilang apa gini? Sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau anak-anak dengan namamu, nama kalian masing-masing. Saya namanya Lia. Tuhan udah panggil Lia. Aku yang menebus engkau, Lia. Terus dibilang apa katanya? Aku telah memanggil Lia. Nanti sebutin nama kalian masing-masing ya. Dengan namamu, engkau kepunyaanku. Apabila engkau seberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Jadi kalau kalian nyebrang air, sungai, ya, tapi jangan tanpa orang tua. Tuhan menyertai. Terus dikatakan gini, atau engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Coba buka sama-sama Yesaya 43. Coba, adik-adik bawa Alkitab nggak? Nggak bawa, bagus. Ya. Dan nyala api tidak akan membakar engkau, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Dan aku ini mengasihi engkau, dan aku memberikan manusia sebagai gantimu. Tuhan Yesus sudah memberikan manusia, siapa? Tuhan Yesus, benar, di atas kayu. Jadi harusnya siapa yang disalib? Kita. Tapi diganti sama Tuhan. Jadi sekarang mau main-main gak dengan kata cinta? Enggak ya? Karena ini cinta yang sebenarnya ya. Jangan main-main, jangan anggap enteng, jangan obral-obral cinta, oke? Itu harus keluar dari hati yang mengucap syukur. Bilang, harus keluar dari hati yang syukur. Halo, masih di sini? Masih dengar? Masih mau berlanjut? Oke, terima kasih adik-adik. Oke, lanjut ya. Ini nggak bisa dibesarin ya, supaya anak-anak kelihatan ininya apa, tulisannya. Oke, terus yang kedua, the power of love itu siapa? Ibu yang melahirkan bertarung nyawa. Karena ada tertulis ibu melahirkan, tuh lihat tuh. Nih, adik-adik, siapa di sini yang pernah marah sama mamahnya? Siapa yang di sini sebel banget lihat mamahnya? Gak apa-apa, sebel dan marah. Dokter Lia juga pernah kayak begitu. Dokter Lia pernah marah sama mamahnya Dokter Lia. Halo, hai anak cantik, kenapa ini rebutan apa? Rebutan apa? Abigail, ayo Abigail sebagai kakak ya, tolong jadi penengah, duduk di tengah kak. Waktu itu Dokter Lia marah. Waktu itu Dokter Lia lagi sakit nih, mau naik beca, mamah mau nganterin Dokter Lia waktu kecil. Saya ingat banget, naik beca waktu itu. Karena saya marah sama mamahnya saya,
kaki dokter Lia sama kaki mama saya tarik gini, nggak mau saya. Karena saya waktu itu belum kenal Tuhan. Sekarang mamanya dokter Lia sudah di surga. Tapi untung waktu itu dokter Lia juga bertobat. Waktu itu ada KKR gitu nih, anak-anak juga. Dan dokter Lia waktu itu teriak, dilepaskan, aku benci mamaku. Tapi pada saat itu waktu ada lagu darahnya sucikanku, dokter Lia teriak, Tuhan aku mengampuni mamaku. Aku mencintai dia karena mamanya dokter Lia kan orang Batak ya. Orang Batak itu galak biasanya, bener gak? Mungkin yang sekarang enggak lah ya. Ini maaf ya buat ibu-ibu orang Batak, ini pengalaman saya, jangan diinikan ya. Karena mamanya dokter Lia tuh galak, pakai ikat pinggang, kepala ikat pinggang, bahkan pernah pakai sapu lidi, ini sampai kayak Tuhan Yesus juga dicambuk-cambuk. Serius, pernah. Dan dokter Lia benci sekali, sampai harus didoakan dan dilepaskan karena kebencian itu. Tapi Tuhan baik. Ya, itu cinta juga. Katakan cinta ibu. Mulai sekarang jangan pernah membenci ibu ya. Oke, lanjut ya. Terus apa lagi cinta? Lihat, ada cinta ayah bekerja siang malam untuk kamu. Tiba-tiba ada makanan. Nah, jangan juga kayak gini, adik-adik. Ada cerita, giliran sekalian misalnya dapat uang, tiba-tiba mamanya pinjam nih uang, tiba-tiba ingat langsung, mah mana utangnya? Gak apa-apa, ini saat ini bertobat ya semuanya. Mana utangnya mah? Nah, kalau dipikir ya, kalian atau dikasih uang sama saudara, itu kalau bisa kasih mamahnya, kalau bisa, kalau enggak ya ditabung ya, jangan dijajanin, oke? Ini enggak ini ya. Oke. Peace Mikaela. Oke, lanjut ya. Terus adalah kasih sahabat yang memberikan nyawa, itu kasih Yesus. Oke, next. Ini ya, lihat ya mukanya. Lihat ini ada adik bayi. Ini sebelumnya abang. Lihat ya, sampai mencurahkan darah loh. Ibu-ibu melahirkan itu darahnya itu keluar hampir sedua. Kalau botol infus atau botol aqua yang gede, yang kecil 660, segitu 2 kali darah yang keluar waktu perempuan melahirkan. Makanya anak-anaknya dokter lihat gini, mami aku gak mau menikah, nanti melahirkan takut. Ya enggak juga ya, karena nanti Tuhan yang akan memberikan kekuatan, amin. Oke, ya lihat ini ayah bekerja tuh, lihat tuh, sampai ini batu bata atau kardus itu sampai bertumpuk-tumpuk. Nah, mungkin orang tua kalian gak kayak gitu. Ya, mungkin orang tuanya ada yang bekerja kantoran siang malam. Next, Kak. Oke, next dulu. Nanti kita, kan kita ini bahas tentang love ya. Sekarang boleh gak kalian tulis langsung, nanti dikumpulkan dan diperiksa kakak-kakaknya. Apa sih 10 hal yang bisa membuat orang tuamu tersenyum? Langsung ditulis di bukunya. Apa yang bisa, sambil dengerin ya, apa sih 10 hal yang bisa membuat orang tuamu tersenyum? Mau langsung ditunjuk aja. Apa itu? Dipeluk. Oke, kamu? Hah? Patuh, ya kamu? Membuat bangga orang tua dengan apa? Dengan nilai rapot bagus. Kamu? Menjadi anak baik kamu? Taat kamu? Harus kerja apa? Apa nak? Oh, kerja sama dengan orang tua kamu? Belajar yang baik, betul. Kamu disiplin, oke? Apa kak? Dikasih bunga apa? Bunga bang. Kamu bantu beresin rumah, semuanya bagus.
kalian sebenarnya udah tahu loh. Karena kalian itu anak-anak dahsyat generasi Joel, amin. Jadi kalian apapun yang tadi diomongin, catat dengan baik ya. Jadi Dokter Lia gak usah ngajarin lagi karena kalian sudah mengerti. Lanjut ya. Oh belum, sama gak apa-apa. Nanti sambil catat, sambil ingat, nanti lanjut lagi ke sini ya. Next ya, kakak. Oke. Nah sekarang kita mau bicara tentang seks. Coba bilang seks. Nah kenapa ini penting adik-adik? Seks itu sebenarnya bukan hal yang mengerikan. Karena sebenarnya seks itu adalah pemberian Tuhan. Bilang pemberian Tuhan. Jadi ulang kak, bukan yang ini, lanjut. Terus sorry ini ya. Seks itu diciptakan Tuhan, suatu pemberian. Dia itu seperti kado. Coba bilang kado. Seks itu adalah hadiah yang suci. Bilang hadiah yang suci. Tapi harus dibuka di mana hadiahnya? Harus dibuka di tempat yang namanya pernikahan. Jadi bukan seks itu di sembarang orang, harus punya satu kamar yaitu pernikahan. Bilang ruangan pernikahan. Dan dengan apa? Pada waktu khusus. Pada waktu khusus itu apa? Dengan pasangan yang dari Tuhan. Siapa di sini sudah berdoa buat jodohnya? Wow, keren nih kakak. Kakak udah berdoa buat jodoh belum? Belum tuh Kak Ajeng aja belum. Ini udah berdoa serius? Wow, tepuk tangan dulu ini. Keren. Ya, minta jodohnya yang seperti apa? Anak Tuhan sungguh-sungguh ya. Ya, yang dari Tuhan. Sip, lanjut ya. Kita mau lanjutkan ya. Lagu. Oke. Kalau sudah diam baru kakak lanjut lagi ya. Tolong. Halo. Lihat ke sini. Yang jadi pembicara bukan yang di belakang. Kakak. Ya, sayang, yang cantik ya. Oke, deal? Deal ya, dengerin ya. Oke. Jadi seks itu adalah lambang daripada keintiman. Bilang lambang keintiman. Kalian tahu nggak intim itu apa? Waktu kalian menyembah, datang ke Tuhan. I love you. I love you. I love you. Yes, I love you desperately. I love you. I love you. I love you, my Lord. Nyanyikan adik-adik, mana suara kalian? I need you. I need you. Angkat tanganmu. I need you. Jesus. Lihat, nama itulah yang sudah memberikan cinta yang sejati. Makanya kita harus datang ke Tuhan dengan cintamu kepada Dia. Amin. Jadi adik-adik, jadi itu bukan hal yang tabu. Jangan biarkan setan mengotori seks itu dengan sesuatu yang menjijikan. Karena seks itu harus ada di mana tadi? Tempat yang rahasia, tempat yang khusus. Tempat yang khusus itu di sebuah pernikahan. Jadi Tuhan itu mau bicara gini.
Maaf ya, ini adik-adik benar ya. Karena kalian harus mengerti. Karena biar kalian ini, jijik, enggak. Waktu kalian menikah, itulah seks dilakukan. Itu sama seperti kita menyembah Tuhan dengan telanjang, dengan mengaku dosa maksudnya. Tidak ada batas Tuhan dengan aku orang berdosa. Engkau yang petebus aku dan mengambil aku dari neraka. Harusnya aku yang ada di salib, tapi Tuhan menggantikan itu. Itu arti seks adik-adik. Jadi harus dipikirin ya. Memberikan seks, buka-buka baju, atau lihat video-video porno, TikTok dan lain sebagainya, yang membuat kalian akhirnya merasa berdosa. Karena Tuhan tahu itu kudus, dan setan tahu itu akan membuat kamu jatuh dan jauh dari Tuhan. Mengerti adik-adik? Tolong mengerti. Adam dan Hawa waktu itu telanjang, tidak ada malu karena tidak ada dosa. Itu adalah satu kudus, dan Tuhan mau pernikahan itu diberkati. Waktu di tempat khusus di pernikahan. Ya, ngerti ya? Jadi kalau misalnya gini, siapa di sini punya pacar? Angkat tangan. Wah, udah punya pacar juga ini. Ajeng, gimana? Ajaib kalian ya. Tapi tolong jangan dulu ya. Oke, turun tangan ya. Nanti mama-mamanya lihat siapa ini yang udah punya pacar. Atau gini, dengerin ya adik-adik. Setan itu berusaha merusak anak-anak perempuan. Dengan cara apa? Lihat-lihat, kayak gitu. Nanti tiba-tiba pengen lihat lagi, terus tiba-tiba masuk kamar, nyumput di horden. Lama-lama suka. Waduh. Jadi waktu kalian sudah nonton video porno atau sesuatu, jadi kalian anggap seks itu menjijikan. Padahal Tuhan bilang apa? Itu kudus. Itu seperti ajaib ya. Pelajarannya tinggi buat anak-anak. Tapi ini supaya kalian mengerti ya. Karena saya tidak mau iblis membuat menipu, menganggap itu kejijikan. Bilang seks adalah kudus, dilakukan di tempat yang kudus, di sebuah pernikahan kudus, di waktu yang khusus, bersama pasangan. Oke, lanjut ya. Oke, next ya. Nah, ini lihat ya adik-adik, lihat. Ini dampak-dampak karena akibat anak-anak kecil yang nggak tahu. Dokter Lia mau cerita ya. Waktu kecil, Dokter Lia itu pernah dilecehkan sama orang dewasa. Serius. Dan waktu kecil Dokter Lia juga pernah melihat seperti itu. Tapi itu akan membuat pikiran Dokter Lia jadi kotor. Dan butuh Tuhan untuk mengampuni dan melepaskan. Karena itu gini, adik-adik, sekarang kalian harus belajar. Mana-mana saja yang misalnya kalau kalian ada orang dewasa, misalnya ada om, ada abang, ada tetangga, mana yang sebenarnya kalian harus jaga dan lindungi di bagian tubuh ya. Udah tahu ya, mana yang boleh dipegang, mana yang gak boleh dipegang, mana yang orang tuamu boleh pegang. Orang tua pasti boleh waktu mandiin kalian, betul kan? Tapi kalau kalian udah mulai usia 10 tahun ke atas sudah gak mau dimandiin. Betul ya? Benar? Siapa di sini masih dimandiin? Ya, angkat tangan, gak apa-apa ya, masih kecil-kecil dimandiin. Tapi kalau yang udah gede enggak. Ya. Nah, jadi ini juga sebentar. Biar lanjut dulu nih, lihat ya.
Dampaknya adalah pertama, pikiranmu akan menjadi kotor. Jadi adik-adik, halo, shalom, shalom aleihim. Di sini, dokternya di sini. Oke, lagunya lanjut. Kalau dengerin ya, ini mengerikannya kalau anak-anak kecil nonton YouTube, nonton TikTok berlebihan, kalian ngelihatnya yang seperti itu, tolong langsung di skip. Mama, kenapa ada? Langsung datang ke mama. Kenapa ada ini? Tolong mama bantuin. Makanya kenapa orang tua bikin parents meeting, parents control ya di handphone, supaya kalian nggak lihat-lihat itu. Kasih langsung ke mamanya handphonenya. Ma, ini apa ma? Karena saya udah diajarin bahwa itu kudus, dan saya tidak boleh lihat-lihat itu, karena itu tidak benar, karena Tuhan tidak suka. Nanti kita tidak bisa menyembah Tuhan. Nah, anak-anak atau orang yang suka melihat pornografi, ini dia punya otak jadi kecil. Ini serius. Ini ilmu kedokteran. Jadi kalau ada yang di sini yang sudah melihat buka-buka handphone yang tidak benar, minta ampun sama Tuhan, letakkan handphonenya, akui sama orang tua kalian, mah, aku tadi lihat gambar-gambar yang gak benar, tolong aku mah. Pasti yang terbaik. Oke, saya nggak akan suruh angkat tangan, tapi tolong adik-adik dengerin. Jangan sampai setan membuat anak-anak hancur. Siapa di sini yang mau akan mengakui itu dan datang ke orang tua kalian? Siapa? Datangin orang tua kalian ya. Jangan lihat-lihat yang seksi-seksi, yang antara perempuan laki-laki dan sebagainya. Tolong datangin orang tua ya. Oke? Deal? Habis pulang dari sini minta ampun, minta Tuhan, minta gini, kuduskan mah aku mah, supaya otak saya nggak kecil. Ya. Oke, lanjut ya. Terus udah gitu, ya ini pernikahan muda, ya ini nggak perlu ya. Lanjut. Sekarang dokter mau cerita tentang mana bagian tubuh yang sebenarnya harus dijaga dan tidak boleh ada yang pegang. Tolong kak, sebelumnya. Before. Oke, terus before. Terus before, lagi. Nah ini, apa aja area-area? Siapa yang tahu dikasih hadiah? Maju ke depan. Oke, berapa orang? Ya kakak sama kakak. Udah nanti pertanyaan berikutnya. Oke, bagian tubuh mana? Ada lagunya ya? Kak, ada yang tahu nggak kakak? Ada? Nggak hafal? Ya, Ajeng tahu lagunya nggak? Lagu itu bagian tubuh mana yang nggak boleh dipegang itu? Oke, ya udah lanjut skip ya. Yang mana aja? Paha, kemaluan, perut, dada, sama bibir. Terus satu lagi? Bokong. Ya, tepuk tangan buat temennya. Kasih hadiah dong. Oke, kamu coba ngomong yang ini. Mana aja? Ya, silakan. Oke. Yang keras, yang tegas, masukkan. Kelamin. Enggak yang sama kayak dia. Iya, nggak sama juga nggak apa-apa. Dada. Kak, dikasih hadiah, tepuk tangan ya. Oke, silahkan duduk, dengerin ya. Ada bagian yang tidak bisa disentuh karena kita orang Indonesia
benar tadi kakak yang tadi. Bibir ini tidak boleh juga disentuh oleh orang dewasa. Ingat ya. Jaga ini bibir. Jaga mulut, jaga bibir. Ini karena bibir kita untuk memuliakan Tuhan. Terus kenapa? Area mana yang tidak bisa dipegang itu adalah area yang tertutup baju renang setidaknya atau pakaian dalam. Ya. Termasuk leher, ya. Ingat, leher juga. Anak perempuan jangan biarkan disentuh siapapun. Oke? Oke, bagian dada, bilang ayo ikutin. Bibir, leher, dada, perut, kemaluan, paha, bokong. Ingat ya. Kalau dia megang sini. Misalnya ada pegang tangannya boleh. Misalnya begini boleh. Ya. Tapi itu orang yang dewasa juga kita harus tahu nih. Jangan dia sembarang-sembarang pegangin leher. Nah kan? Geli nggak nih? Geli. Ya. Jadi jangan juga sentuh leher. Oke? Oke, pintar semua? Siap? Oke, silakan nak. Terus yang kedua, jangan disentuh orang lain dan kita juga jangan menyentuh orang lain. Jangan menyentuh temannya. Bilang, jangan menyentuh temannya. Sorry, jangan menyentuh bagian sensitif temannya. Hargai ya. Karena semua kita berharga. Amin. Amin. Kenapa? Ya nggak sengaja ya. Oke ya. Oke, mengerti adik-adik? Lanjut ya. Berapa menit? Oke. Nah itu namanya kalau misalnya tangan, kepala, coba kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Sekali lagi. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Mata, hidung, telinga dan mulut. Kepala, pundak, lutut, kaki. Ye, ya kepala, pundak, lutut, kaki itu disebut zona aman buat dipegang. Ya, jadi nanti zona aman kepala, pundak, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu stop. Itu namanya bilang zona aman. Zona aman, ya boleh. Tapi kalau sudah ditutup oleh pakaian dalam termasuk bibir dan juga leher, jangan coba-coba sentuh, oke? Mikaela sudah dikasih tahu jangan. Ya sayang ya. Mau nanya nak? Oke, lanjut ya. Dan kita harus menghormati juga tubuh orang lain. Next. Saya jadi bingung. Loncat-loncat, sabar ya adik-adik ya. Tetap mendengarkan ya. Oh iya boleh. Oke. Nah, adik-adik ini harus bisa apa? Baca yang keras. Menjaga di. Nah, siapa sih orang-orang dewasa yang bisa dipercaya? Orang tua, ayah dan ibu, betul. Yang kedua, ya boleh kakak juga. Oke, kalau kakaknya masih kecil, ya belum bisa menjaga ya. Guru, terus siapa lagi? Ya Pak Polisi sama kakak-kakak pembimbing rohani ya. Itu ya, oke sip, mantap. Terus udah gitu, adik-adik, kalau ada sentuhan-sentuhan yang tidak pantas, apa bicaranya? No atau tidak ya, atau lari ya, bilanglah lari, oke ya, lari ya.
kamu harus lakukan adalah pertama, lihat ini penting. Bilang ini penting. Yang pertama adalah lari, bilang cepat menjauh dari orang tersebut. Yang kedua adalah cari orang dewasa yang dipercaya untuk meminta bantuan. Kalau ada yang aneh-aneh sekarang, dokter pernah lihat ya di TikTok, tiba-tiba ini kejadian di Amerika. Anaknya mau pergi ke toilet, anak perempuannya mau pergi ke toilet, mungkin kalian udah lihat. Tiba-tiba di toilet itu ada, toiletnya toilet perempuan atau toilet laki-laki juga. Misalnya ini kan kalau perempuan toilet perempuan. Itu orang tua harus lihat toiletnya itu kosong atau tidak. Karena kadang-kadang ada orang-orang dewasa yang masih belum tahu kebenaran. Mereka suka melecehkan anak-anak. Dokter nggak bisa bilang mereka orang jahat, karena mereka juga belum tahu Tuhan. Karena orang-orang yang suka melecehkan anak-anak, waktu kecil juga dia dilecehkan pasti. Dia dilecehkan orang-orang dewasa yang tidak mengenal Tuhan. Jadi memang kita harus berdoa. Itulah fungsinya kita berdoa buat itu. Amin. Ya. Oke. Next ya, sebentar. Yang ketiga, saya nggak tahu nih adik-adik apa pernah mengalami hal demikian. Ya benar, kata no ya. Tapi kalau pernah mengalami hal seperti itu, Dokter Lia juga pernah mengalami waktu itu SMP kalau nggak salah, naik angkot. Itu pintu jendela angkot itu kebuka. Tiba-tiba ada orang dewasa pegang begini. Waduh, kaget lah Dokter Lia waktu itu. Tapi sekarang Dokter Lia bisa mengampuni orang itu kok. Karena orang itu juga waktu kecil mungkin dia mengalami perilaku yang tidak baik dari orang-orang dewasa yang belum kenal Tuhan. Jadi kalau misalnya kalian pernah mengalami kayak begitu ya anak-anak, pertama apa yang kalian harus lakukan adalah apa? Lari. Atau tidak, betul, pintar sekali nih ya. Atau kalian harus hafal nomor telepon orang tua. Ya, supaya langsung ditelepon. Siapa di sini yang hafal nomor telepon orang tuanya? Nah, biar dapat hadiah. Ya Kak, tolong pilih Kak 2 orang. Ada hadiahnya lagi nggak? Oh banyak ya. Coba, yang mana ini? Oh aku, coba. Nanti udah gitu orang tuanya ditelepon, bener nggak? Ini hafal. Ayo Kak Putri, tolong cepat bergerak. Kita sampai jam 7:30. Oke. Ya. Kamu hafal, silakan. Bener ya hafal ya, hebat ini. Keren anak-anak sekarang. Siapa? Coba berdiri langsung ke sini. Benar-benar. Oke, ini ya. Oke, nggak tahu, pokoknya jangan nanya Mami berapa, kosong berapa, ya nggak boleh dong. Ayo. Bukan, salah. Udah salah saya. Oke, berapa? Bener nggak? Oke, benar. Mamanya benar ya. Oke, dikasih hadiahnya. Nggak boleh, kamu harus hafal. Oke. Beneran hafal? Oke, udah cukup ya. Dapat apa? Kamu hafal nomor telepon orang tua? Itu dikasih tahu nggak? Oh jangan, harus hafal sebelum dihafalin. Harusnya hafal dari kemarin, nggak masuk ya. Nanti lain waktu ya sayang ya. Harus langsung 08 berapa? Oke. Ya sambil mencatat, dengerin ya adik-adik, kembali duduk.
Oke, sini. Sesuatu Ya udah, anugerahnya sudah tutup. Pintu untuk nomor telepon sudah tutup. Dengerin ya, dengerin. Kenapa kita harus tahu dan hafal nomor telepon orang tua? Adalah itu, kalau ada orang-orang yang dewasa, bilang orang-orang dewasa yang belum bertobat, yang akan mencoba melecehkan kalian, lari dan langsung kalau kalian ada handphone, telepon orang tua kalian atau nomor telepon polisi. Betul? Kamu nggak ada telepon, kamu jangan jauh-jauh pergi dari mama ya sayang ya. Kalau nggak ada telepon ya, oke? Apa sayang? Oh, ke kamar mandi rumah sendiri tapi kan? Oke, tapi kan mamanya di depan kamar mandi kan? Iya pasti, nggak mungkin jauh banget. Oke, deal. Ya, mulai sekarang adik-adik belajar untuk catat nomor telepon orang tua. Oke, next Kak. Nah, ini dia nih. Ini yang paling penting buat adik-adik juga. Ini teknologi, dampaknya tadi dokter sudah kasih tahu, ya. Dampak yang positifnya kalian bisa belajar dengan cepat. Kalian bisa telepon saudara-saudara kalian yang jauh supaya lebih dekat. Tapi dampak negatifnya adalah kalian akan coba kadang-kadang membuka konten yang tidak sesuai, media sosial yang tidak sesuai dengan usia. Nah, makanya tolong handphonenya diberikan kepada orang tua ya sayang ya, supaya orang tua mengecek. Sekarang banyak sekali aplikasi video game yang menjijikan. Betul ya? Kadang ada apa itu? Hotel Hideaway. Ada tuh aplikasinya platform. Terus ada FF ya? Juga kan? Iya teman-teman aku. ML Mobile Legend. Apa? Nah, coba sekarang banyak mana? Lihat handphone atau lihat Alkitab? Handphone, jujur, benar. Ya. Ayo kita bertobat sama-sama ya. Yuk, coba pegang tangan kanannya di dada. Ini Dokter Lia juga bertobat ya. Sama-sama kita mau bertobat di hadapan Tuhan. Ya. Ya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus Tuhan selamanya. Saya dan juga anak-anak bertobat. Kalau kami sering sekali punya waktu yang panjang buat handphone, tapi sangat sedikit sekali kami baca Alkitab. Tuhan Yesus, pulihkan kami. Ikutin kata-kata Dokter Lia. Tuhan Yesus, kami mau bertobat. Kami minta ampun. Kalau waktu kami sering sekali banyak untuk nonton handphone. Kami lupa belajar. Kami lupa makan. Kami kadang tidak mendengar orang tua. Kami tidak memperhatikan sekeliling kami. Karena kami sibuk dengan handphone. Tuhan Yesus, tolongi saya. Supaya saya boleh cinta kembali kepada Tuhan Yesus. Saya mau baca Alkitab lebih
lagi. Kita lebih lagi. Tolong Tuhan Yesus, Tolong Tuhan Yesus. aku bertobat. Aku bertobat. Aku minta ampun Minta ampun untuk semua dosa, untuk semua dosa, untuk semua kesalahan. untuk semua kesalahan. Ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kuduskan aku. Ayo pegang kepalanya. Kuduskan pikiranku. Kuduskan pikiranku. Kuduskan Tuhan Kuduskan Tuhan. mataku, Mataku karena sering melihat karena sering melihat hal-hal yang negatif. hal yang negatif. Kami mau cinta Tuhan Yesus. Mau cinta Tuhan Yesus. Kami mau cinta Tuhan Yesus. Kami mau cinta Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus sudah mencintai aku. mencintai aku. Tuhan Yesus Tuhan Yesus sudah mati sudah mati di atas kayu salib atas kayu salib buat dosaku. buat dosa. Harusnya Harusnya aku Tuhan aku Tuhan yang ada disiksa. disiksa. Tetapi Tuhan, Tapi Tuhan Engkau sudah bayar, Engkau sudah bayar disalibkan disalib demi aku dan demi dosaku. aku dan dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku terima pengampunan. Ayo katakan dengan sungguh-sungguh. Aku terima pengampunan. Aku terima pengampunan. Yang keras, aku terima pengampunan. Aku terima pengampunan. Aku berharga. Aku berharga. Aku tidak mau main-main lagi. Aku tidak mau main-main. Aku bertobat. Aku bertobat. Aku minta ampun. Aku minta ampun. Hari ini Hari aku mau aku mau jadi anak Tuhan Yesus. anak Tuhan Yesus. Aku mau baca firman. Aku mau baca firman. Aku mau Aku mau diajar, diajar, dididik, didik, mendengar orang tua, dengar orang tua, taat, taat, belajar. belajar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Aku dicintai. Dicintai. Aku berharga. Berharga. Aku mau memujimu setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, Nama Tuhan aku Yesus. sudah Aku sudah menerima pengampunan-Mu. menerima pengampunan. Amin. Amin. Siapa yang merasakan Tuhan hadir? Siapa yang hatinya dijamah dan mulai bertobat? Angkat tangannya. Terima kasih Tuhan. Kita mau dengerin lagi ya. Oke ya, next slide ya. Oke, sebelumnya Kak, tadi kita dokter mau kasih tahu tentang cinta sejati terlebih dahulu ya. Apa sih, mana sih cinta sejati? Yang tadi kita kan sudah belajar. Nah, teman sejati atau teman sementara. Nah, ini perlu ya, perhatikan ya. Bedanya cinta sejati dan sementara. Ini terutama adik-adik, tadi kan kita udah bilang ya, jangan main-main dengan kata-kata cinta. Karena cinta itu warnanya apa? Merah. Merah itu warnanya apa? Darah Tuhan Yesus. Begitu lihat merah, itu artinya pengorbanan darah Tuhan Yesus. Ya, cinta sejati itulah cinta yang tidak pernah habis. Ya, cinta sejati itu pada manusia itu begini. Ketika kamu membantu temanmu yang kesulitan, kalau ada temanmu yang butuh pertolongan, kamu membantunya, bukan mengejeknya atau meninggalkan dia. Itu artinya kamu sedang hidup dalam kesejatian. Amin. Hidup dalam kesejatian. Oke ya, Abigail, sini kamu. Sini nak. Ya, kamu di sini. Ya. Duduk sini. Duduk sini, ayo. Oke ya. Terus yang kedua, kamu mau berbagi mainan aja, sebenarnya itu cinta sejati. Artinya apa? Kamu sedang mencontoh siapa? Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu penuh kasih. Jangankan mainan, nyawanya aja dikasih. Jadi kalau di sini, kalau misalnya adik atau kakak atau teman-teman, ini punyaku. Punyaku enggak. Nah, itu artinya cinta sejati enggak? Enggak ya. Ih, punyamu mah jelek. Punyaku dong, dibeliin papa mamaku. Nah, itu juga bukan cinta sejati ya. Itu tidak mementingkan kepentingan Tuhan. Amin. Itu namanya sombong. Iya, bagus. Ya. Kemudian berbagi mainan dengan kakak dan adik. Nah,
Siapa di sini punya kakak dan adik, angkat tangan. Lebih sering berantemnya atau baikannya? Berantemnya. Hah? Berantemnya. Ini kayaknya berantem. Mana? Siapa yang sering berantemnya sama kakak adiknya? Loh, ini hampir 90% ini ya. Nanti itu kalau kalian suka berantem, itu berarti tidak menunjukkan contoh seperti Tuhan Yesus ya. Oke. Sekarang harus berbagi. Dibilang berbagi. Oke. Nah, cinta sejati itu yang tidak pernah habis apa? Menunjukkan rasa sayang kepada orang tua setiap hari. Ya. Coba adik-adik dengerin. Coba. Kalau misalnya mamanya suruh, misalnya saya panggil namanya siapa? Abigail, misalnya. Oh, atau siapa namamu? Jubilee. Iya mah, tolong dulu ambilin garam. Nggak mau. Ambil aja sendiri. Mama kan punya kaki, buset. Begitu nggak, Jubilee? Enggak. Tahu nggak kalau kayak begitu hati mamanya langsung hancur. Bilang hancur ya, hati mamanya langsung sedih. Ya, jangan kayak gitu ya. Oke, kalian mamahnya seneng nggak kalau misalnya Jubilee, kamu belajar ya, beresin buat besok sekolah. Siap mah. Terus diberesin. Mamanya begitu lihat, diperiksa, senang nggak mamanya? Mau senangin mama nggak? Benar? Atau mau melawan mama? Enggak ya, menyenangkan hati mama. Mau kemana kamu Abigail? Ayo udah pergi ya sayang. Oke, ya. Ini mau kemana kakak-kakak? We love, mau kemana? Kamar mandi di sana. Mau kemana? Oke, nanti balik lagi ya. Oke, ya. Oke, nah ini yang disebut cinta sementara ya. Cinta sementara itu hanya singkat. Bilang hanya singkat. Oke ya. Nah ini singkat itu contohnya gini. Apa sayang? Apa nak? Mau pipis? Iya udah pipis. Nanti langsung sini ya. Ya, kalau kamu misalnya gini, misalnya Mikaela dibeli mainan baru, suka bosan gak dengan mainannya? Lama-lama dimainin terus. Bosan gak kalau dikasih mainan? Bosan ya. Nah itu juga adalah cuman sementara sukanya, tidak sejati ya. Nah terus kalau berteman hanya pengen sesuatu, kalau nggak dikasih permintaannya, kamu nggak jajanin aku bakso, nggak beliin aku coki-coki, kalau kamu nggak beliin aku mie kremes, kamu bukan teman aku. Nah kalau kamu tidak beliin aku es pucuk, kamu bukan teman aku. Ya, itu cinta yang sementara ya, nggak boleh kayak gitu ya. Jadi apa yang disebut cinta sejati? Cinta yang saling membantu, berbagi, dan tetap peduli ya sama temannya. Karena itu yang diajarkan Tuhan Yesus. Ini udah capek ya? Iya. Hah? Capek ya? Udah kita habis ini sebentar. Nanti mau ada permainan kali ya Kak? Boleh nggak? Atau kita mau nyanyi lagu? Oh nonton video. Apa? Oke. Nah coba ya. Sekarang kakak mau kasih satu video. Bagaimana kalau hati kita itu apa ya? Hati kita itu yang broken ya? Yang broken. Nah silakan. Ayo kita mau nonton. Cepetan sini. Ya, ini ya. Bagaimana kita harus mencintai dan mengasihi juga orang lain dan melihat keadaannya. Jangan pernah berkata-kata yang kasar. Jangan berkata tidak pada orang tua.
Ya kalau disuruh tolong, kasihan orang tuanya juga nanti hatinya hancur. Atau orang tua juga jangan membuat hati anak-anaknya sedih. Kita nonton ya bareng-bareng yuk. Yuk lihat ya videonya ya. Ini artinya ini broken ya. Oke, silakan soundnya dibesarkan, lampunya dimatikan. Oke. Wih, haleluya. Suaranya mana? Gak kedengaran katanya Kak. Iya, sabar ya. Kalau masih ribut nggak akan didengar ini dah. Udah suaranya? Bisa suaranya? Sebentar ya. Kita mau belajar bagaimana Tuhan Yesus itu membuat cinta sejati kepada kita dengan cinta yang dari Tuhan. Kalau cinta sejati itu tidak pernah membuat orang lain marah dan terluka. Cinta tidak pernah membuli temannya. Kalau kamu cinta, kamu harus mengerti perasaan orang lain. Ya, supaya apa? Supaya teman kita tidak menjadi rusak dan retak hatinya. Nah, dia kalau kita menyakiti orang lain sedikit aja, sebenarnya hatinya lagi retak loh. Atau kamu ngejawab orang tuamu nggak mau, mah nggak mau, mama mah nyuruh terus. Atau nggak ngerjain PR misalnya. Nah, makin lama dia makin hancur hatinya. Kita nggak mau ya, anak-anak di Mahanaim, anak-anak di Bahtera menyakiti hati orang lain. Ini siapa ini? Cowok gantengnya? Tuhan Yesus ya, lihat dia bawa cinta yang sebenarnya. Dia bawa cinta yang utuh. Warnanya apa? Merah ya. Dan Tuhan Yesus memberikan cinta yang murni, cinta yang sejati, yang akan membetulkan semua kerusakan. Tuhan Yesus memberikan pelukan, kasih sayang yang memulihkan hati yang rusak. Lalu begitu sudah dapat kasih Tuhan, peluk orang lain lagi yang tadinya rusak, yang hatinya hancur, mamahnya, papahnya, penjaga perpustakaan, kemudian hatinya kembali tersenyum. Amin. Teman-temannya yang tadi bully, dia peluk karena dia sudah merasakan cinta yang dari Tuhan. Inilah cinta dari Tuhan buat kita. Amin. Amin. Video yang berikutnya, Tuhan Yesus memberikan hadiah. Adik-adik, Tuhan memberikan hatinya, bukan cuman hati. Tuhan berikan nyawanya. Sore hari ini Tuhan Yesus mau berikan hati yang baru buat kita. Tuhan sedang memberikan hadiah-hadiah buat kita. Nanti kita tonton video berikutnya ya. Oke, ya. Tadi Tuhan kasih hati. Adik-adik, hari ini Tuhan Yesus yang kita sembah akan memberikan juga hadiah-hadiah. Kalau kamu mau kesembuhan, Tuhan berikan kesembuhan. Kalau kamu minta kepandaian, Tuhan berikan kepandaian. Betapa indahnya kalau kita mengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita, buat adik-adik, supaya kita tidak menjadi orang yang dihukum. Coba lihat setan. Kalau setan selalu minta nyawa kalau mau minta sesuatu. Tapi kalau Tuhan tidak pernah meminta
nyawa. Dia berikan nyawa. Kita mau nyanyikan pujian Sekali Yesus, refnya aja ya. Siapa yang tahu lagunya? Sekali Yesus, selamanya Yesus Tuhan harapan.